Lampu jalanan berkedip-kedip di atasmu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kesunyian yang menusuk. Di hadapanmu, ia duduk dengan mata yang seperti danau beku. Ia menceritakan tentang dia, pria yang menghancurkan hatinya menjadi serpihan tak berbentuk. Kau mendengarkan, setiap kata, setiap isak tangis, kau serap seperti spons. Dalam kegelapannya, kau melihat sebuah kesempatan. Bukan untuk memanfaatkan, tapi untuk menyelamatkan. Naluri pahlawanmu berteriak. Kau berkata, aku di sini untukmu. Kata-kata itu terasa benar, terasa mulia. Kau mengulurkan tanganmu, sebuah lentera di tengah badainya. Dan ia menerimanya, ia memegang tanganmu. Tapi perhatikan baik-baik, matanya tidak tertuju padamu, matanya menatap lurus menembus dirimu. Kau menjadi ruang amannya. Telepon tengah malam, pesan-pesan panjang yang berisi keluh kesah, semua kau terima. Kau adalah dinding tempat ia melemparkan semua amarah dan kesedihannya. Kau membuatnya tertawa lagi. Tawa kecil yang pecah, tapi itu adalah musik di telingamu. Kau pikir, kau berhasil. Kau pikir setiap tawa yang kau ciptakan, setiap air mata yang kau hapus, kau pikir itu adalah poin yang kau kumpulkan. Kau sedang membangun sesuatu, sebuah istana baru di atas reruntuhan. Kau salah, kau tidak membangun istana. Kau hanya membersihkan puing-puing agar sang raja yang lama bisa kembali atau agar raja yang baru bisa membangun fondasinya sendiri. Inilah kebenaran yang kejam yang harus kau pahami. Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi. Kau adalah karakter transitional. Seorang wanita yang baru saja patah hati tidak mencari cinta. Jangan salah paham, ia tidak mencari pasangan hidup. Ia mencari plester untuk lukanya. Ia mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, tapi hanya untuk sementara. Ia butuh pengalih perhatian dari rasa sakit. Ia butuh validasi bahwa ia masih diinginkan. Dan kau, dengan jubah pahlawanmu, datang menawarkan semua itu secara gratis. Kau memberikan telinga, bahu, dan hatimu. Kau adalah kandidat yang sempurna. Ini disebut efek pelampiasan atau rebound. Emosi yang seharusnya ia tujukan pada mantannya, rindu, marah, butuh, dialihkan kepadamu. Kau bukan kau. Di matanya kau adalah proyeksi, kau adalah versi aman dari pria yang menyakitinya. Kau memberinya kebaikan yang tidak pernah ia dapatkan. Kau menjadi cermin. Saat ia menatapmu, ia tidak melihatmu. Ia melihat versi dirinya yang lebih baik, versi dirinya yang layak dicintai, yang dipantulkan oleh perhatianmu. Kau adalah obatnya. Dan seperti obat, kau hanya dibutuhkan saat ia sakit. Setelah ia sembuh, kau akan kembali ke dalam kotak. Dilupakan. Mari kita sebut mereka Ardi dan Maya. Sebuah contoh klasik, sebuah tragedi yang dipentaskan setiap hari di seluruh dunia. Maya baru saja putus dengan Bima. Hubungan 5 tahun yang berakhir dengan badai. Ardi, teman baiknya, selalu ada di sana. Ardi yang mengangkat telepon jam 3 pagi saat Maya menangis. Ardi yang membawakan sup hangat saat Maya tidak mau makan. Ardi yang meyakinkan Maya bahwa ia berharga. Ardi jatuh cinta, tentu saja. Bagaimana tidak? Ia melihat kerapuhannya dan ia merasa kuat. Ia melihat kesedihannya dan ia merasa dibutuhkan. Maya mulai tersenyum pada lelucon Ardi. Ia mulai bercerita tentang harinya, bukan hanya tentang masa lalunya. Ardi melihat ini sebagai kemajuan, sebuah tanda. Suatu malam, di bawah bulan sabit yang tajam, Maya menatap Ardi. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpamu, bisiknya. Hati Ardi meledak menjadi 1000 kembang api. Ia pikir inilah saatnya, momen di mana jembatan berubah menjadi tujuan, momen di mana sang pahlawan mendapatkan hadiahnya. Minggu berikutnya Maya tidak bisa dihubungi, teleponnya mati, pesannya tidak terkirim. Ardi dalam kebingungan mendatangi rumahnya. Dan di sana, di teras depan, ia melihatnya, Maya, tertawa. Tertawa lepas lebih bahagia dari yang pernah Ardi lihat, ia tidak sendiri. Di sampingnya adalah Bima. Mereka berpegangan tangan. Tidak ada tanda-tanda badai. Hanya ada pagi yang cerah setelah hujan yang kau bantu hentikan. Nanti mungkin 1 atau 2 hari kemudian sebuah pesan masuk. Maaf Ardi, semuanya terjadi begitu cepat. Bima kembali, ia berubah. Dan kemudian kalimat yang menghancurkan. Kalimat yang menjadi paku terakhir di peti matimu. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Aku sangat menghargainya. Teman, jembatan, plester, obat sementara, apapun namanya, artinya sama. Kau tidak pernah menjadi tujuan. Kau adalah proses. Kau adalah alat. Jembatan tidak pernah ditanya apakah ia lelah. Ia hanya dilewati. Setelah orang sampai di seberang, tidak ada yang menoleh ke belakang untuk berterima kasih pada jembatan. Inilah momen transformasimu. Momen di mana kau berhenti menjadi pahlawan untuk orang lain dan mulai bertanya, bagaimana cara menyelamatkan dirimu sendiri. Kau harus mengerti, kebaikannya padamu, perhatiannya, itu bukan cinta.
Itu adalah rasa terima kasih, seperti pasien yang berterima kasih pada dokternya. Apakah ia jahat? Mungkin tidak. Ia hanya bertahan hidup. Dalam mode bertahan hidup, orang akan berpegangan pada apapun yang mengapung. Kau adalah rakitnya. Masalahnya bukan padanya, masalahnya adalah pada fantasimu. Fantasi sang pahlawan yang percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari rasa sakit orang lain. Cinta sejati tidak dibangun di atas kebutuhan, tapi di atas keinginan. Dua individu yang utuh, yang memilih untuk bersama. Bukan satu individu hancur yang membutuhkanmu untuk menjadi utuh. Jadi, apa yang harus kau lakukan saat kau bertemu wanita yang patah hati? Mundur, beri dia ruang. Jadilah teman jika kau mampu. Tapi jaga hatimu. Jangan tawarkan dirimu sebagai solusi. Karena saat masalahnya selesai, solusinya tidak lagi relevan. Kau akan menjadi pengingat masa lalunya yang ingin ia lupakan. Berhenti mencoba menjadi kesatria berbaju zirah. Terkadang pertempuran itu bukan milikmu. Dan sang putri tidak ingin diselamatkan olehmu. Ia hanya ingin meminjam kudamu untuk lari. Lindungi dirimu, energimu, empatimu, hatimu itu adalah sumber daya yang terbatas. Jangan habiskan untuk menyirami taman yang tidak akan pernah menjadi milikmu. Kau bukan jembatan, kau adalah tujuan. Tapi kau harus menjadi tujuanmu sendiri terlebih dahulu sebelum kau bisa menjadi tujuan bagi orang lain.